Jadi untuk bea cukai misalnya, itu kan ada jalur hijau kan, jalur dia biasanya nggak diperiksa. Sekarang kita randomize sehari berapa biji, 10 atau lebih, dites secara random. Jadi nggak bisa main-main lagi. Terus untuk rokok-rokok gelap, kita mulai tangkepin. Kami justru meminta untuk Menteri Keuangan itu bisa tegas gitu ya, karena kan katanya Menteri Koboi gitu ya. Menteri Koboi itu jangan nembak rakyat ya. Sekarang bank swasta berlomba-lomba menawarkan bunga yang lebih tinggi dari bank-bank pemerintah. Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang tidak menaikkan pajak cukai rokok kembali ramai menjadi perbincangan. Ada yang mendukung kebijakan Purbaya, namun tidak sedikit pula yang menantangnya, terutama kalangan yang mengedepankan alasan kesehatan. Meski mendapat kritikan atas kebijakannya, Purbaya tepat teguh dan tidak menganulir keputusan yang sudah disepakatinya. Sebaliknya, alumni ITB berencana melegalkan pabrik rokok kecil dan menyikat rokok ilegal luar negeri yang membanjiri pasar rokok dalam negeri. Itu disampaikan Purbaya di sela-sela kunjungannya ke pabrik rokok baru-baru ini. Saya sudah tadi pagi ketemu dengan Gapri ya, Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia, dan ada beberapa orang di situ, antara lain dari Jarum, dari Gudang Garam, dari Bismillah, siapa lagi gitu beberapa. Ya, kita masih diskusi macam-macam, mereka memberi masukan banyak sekali, cuma kelihatannya mesti dipilah-pilah lagi masukannya karena cukup rumit. Kayaknya mereka juga bingung masukan apa yang pas. Tapi saya minta mereka tulis masukannya lagi, diskusi antara mereka sehingga masukannya nggak menguntungkan satu atau merugikan yang lain. Tapi satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukai ya? Tahun 2026 mereka bilang asal nggak dirubah udah cukup. Ya udah, saya nggak rubah. Tadinya padahal saya mikir mau nurunin, dia minta saya, ya udah, dia bilang udah cukup, ya udah. Dan salahin mereka aja sendiri. Salah mereka itu nyesel. Tahu gitu minta turun, untungnya dia minta konstan aja, ya udah kita nggak naikin. Jadi tahun 2006 tarif cukai tidak kita naikin. Tapi bagaimana Menteri Keuangan yang baru itu juga bukan hanya sekedar yang mendengar pendapat dari Gapri Gabungan Asosiasi Pengusaha Rokok Indonesia, yang ini kan udah layar satu, udah maksudnya pengusaha-pengusaha besar. Pak Menteri ini juga harus mendengar pendapat dari pelaku-pelaku kecil, industri kecil menengah seperti yang ada di Madura. Jangan hanya formasi katanya yang pernah diundang juga. Formasi ini forum Asosiasi Perusahaan Rokok Malang, tapi itu kan juga layarnya udah layar kelas menengah ke bawah, bukan kalau saya ini dengan teman-teman asosiasi yang lain, kalau saya mengklasifikasikan ada 3 layar 1, layar 2, dan layar 3 lah. Kita nih layar 3 ini, yang kadang main polos gitu, kadang main salsi, salah isi dan salah peruntukan, kadang peta SKT diperuntukkan ke SKM gitu. Jadi perlu didengarkan pendapat kami kalau ingin memberantas rokok ilegal yang mengancam sebenarnya terhadap perekonomian Indonesia, bukan rokok ilegal yang ada di negara kita atau di Indonesia, tapi yang diimpor dari luar negeri kayak dari Arab Saudi, Cina, Kamboja dan sebagainya. Itu yang sebenarnya mengancam perekonomian kita. Jadi untuk bea cukai misalnya, itu kan ada jalur hijau kan,
Jadi dia biasanya nggak diperiksa, sekarang kita randomize sehari berapa biji, 10 atau lebih, dites secara random. Jadi nggak bisa main-main lagi. Terus untuk rokok-rokok gelap, kita mulai tangkepin. Yang pasti justru itu akan berpengaruh. Karena gini, kalau misalkan, balik lagi ke pajak ya, industri rokok itu adalah yang memberikan pajak salah satu terbesar. Ya. Dan itu akan berpengaruh ke ekonomi Indonesia dong pasti. Kalau misalkan industri rokok nih, mohon maaf, jadi mati, kita udah banyak hutang negara. Itu akan pengaruh, pajak kita akan berkurang. Kita aja sebagai warganya sendiri ya, untuk membayar pajak aja bahkan masih banyak yang ada yang bayar, ada yang tidak. Paling yang bayar cuma 50% di antara yang tidak kan. Jadi ya itu alasannya kenapa Menteri Keuangan tetap mempertahankan untuk supaya tidak mengurangi. Karena ya yang pasti untuk mempertahankan ekonomi Indonesia juga nih secara global. Keputusan Purbaya Yudi Sadewa yang enggan menaikkan pajak bea cukai rokok 2026 sudah bulat. Itu disampaikan Purbaya di hadapan para bos pengusaha rokok. Bukan tanpa sebab, putusan Purbaya tidak menaikkan pajak cukai lantaran keinginan para pengusaha rokok itu sendiri. Mengingat sebelumnya, Purbaya justru berkeinginan menurunkan pajak bea cukai rokok. Menanggapi kebijakan Purbaya yang tetap mempertahankan pajak cukai rokok, sejumlah kalangan ramai-ramai melayangkan kritik lewat karangan bunga yang dikirim di kantornya sebagai Menteri Keuangan. Lantas apa tanggapan Purbaya atas banyaknya kritik mengenai putusannya itu yang terbilang berani? Karena saya nggak mau industri kita mati. Terus kita biarkan yang ilegal hidup. Pak, langkah Bapak tidak menaikkan cukai kan ada yang kritik Pak, ngasih karangan bunga ke kantor Bapak gitu. Tapi Pak, jadi gini, setiap kebijakan kan ada pro dan kontra. Ada yang suka nggak suka, cuman kita lihat yang mana yang paling bermanfaat buat ekonomi dan masyarakat, itu yang kita kerjakan. Kan sudah hitung alasannya kenapa, karena saya nggak mau industri kita mati. Terus kita biarkan yang ilegal hidup, itu ininya. Oh, nggak naik udah syukur, harusnya kan mereka minta turun, untungnya nggak minta turun sih, mereka bilang sudah cukup nggak naik. Ambil saya jaga market di sini supaya produk-produk ilegal dari luar maupun dari dalam tidak menguasai pasar. Pertama, kita harus sadar bahwa konsumsi rokok di Indonesia itu bukanlah satu hal yang normal ya. Ini adalah satu hal yang harus kita sama-sama awasi, harus sama-sama kita kontrol dan juga kendalikan. Kenapa demikian? Karena kalau kita coba lihat saat ini, harga rokok itu cenderung masih murah. Kita juga bisa melihat masih ada orang-orang yang menjual rokok ini secara batangan, meskipun padahal sudah ada satu peraturan yang melarang adanya penjualan rokok secara batangan. Dan satu batang rokok ini harganya bahkan bisa lebih murah daripada satu butir telur. Nah, kita juga bisa melihat bahwa salah satu survei dari BPS itu menyebutkan konsumsi terbesar kedua masyarakat Indonesia ini setelah beras adalah konsumsi rokok. Bahkan lebih besar daripada konsumsi untuk misalnya beli protein, beli vitamin dan lain sebagainya yang kami rasa itu jauh lebih bergizi dan bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Kami justru mendorong cukai rokok itu harusnya naik gitu, karena ya balik lagi, cukai ini sebenarnya adalah instrumen keadilan. Kita bilang sebagai instrumen keadilan karena yang dikenai cukai ini juga harusnya adalah produk dengan dampak eksternalitas negatif. Apa yang kita sebut sebagai dampak eksternalitas negatif, yaitu kita sama-sama mengetahui bahwa rokok ini memang berdampak buruk pada kesehatan. Tapi apakah hanya kepada orang yang mengkonsumsi rokok secara pribadi? Tidak. Orang-orang yang juga berada di sekitar perokoknya, baik itu dia menghirup asapnya, bahkan residu dari asap rokoknya pun juga masih berbahaya bagi anak-anak, bagi perempuan, bagi lansia, dan lain sebagainya. Jadi kami melihat bahwa kenaikan cukai rokok ini sebenarnya adalah instrumen untuk membuat harga rokok ini semakin mahal. Dan semakin mahalnya harga rokok harusnya semakin tidak dijangkau oleh masyarakat gitu. Apalagi masyarakat miskin, anak-anak, dan remaja gitu. Harga ini memang salah satu faktor yang paling signifikan ya. Kita juga sudah melihat bahkan WHO menyarankan menaikkan cukai rokok itu seharusnya bisa 25%. Tapi kalau nggak naik sama sekali, ya artinya tidak ada kemajuan untuk Indonesia gitu. Kami justru merasa kecewa ya, karena sudah jelas ya bahwa Undang-Undang Cukai itu menyatakan ya rokok ini punya
satu zat yang kemudian bisa sangat adiktif. Tadi orang-orang jadi berkegantungan, misalnya anak-anak muda gitu ya, orang yang sedari dini mereka sudah merokok, ya bagaimana ketika nanti mereka besar? Ya mereka sulit untuk akhirnya bisa keluar dari jerat adiksi gitu. Nah, sekali lagi tujuan kami sebenarnya adalah upaya pada pembatasan, upaya kontrol gitu, mengendalikan. Kalau seandainya ini tidak dikendalikan, harganya bisa murah, aksesibel, bahkan orang masih menganggap merokok itu sebagai suatu hal yang normal, ya ini akan sangat berbahaya. Jadi kami justru meminta untuk Menteri Keuangan itu bisa tegas gitu ya, karena kan katanya Menteri Koboi gitu ya. Menteri Koboi itu jangan nembak rakyat ya, jangan sampai ngasih rakyat ini justru penderitaan baru dengan mereka akhirnya malah teradiksi oleh produksi rokok itu sendiri gitu. Tapi kami berharap ya kalau mau jadi koboi ya jadilah koboi yang tegas gitu. Kita juga harus melihatnya bukan hanya sebagai numbers, tapi juga sebuah masalah yang pelik gitu ya. Kita bisa sama-sama melihat bahwa dari 70 juta orang ini yang kemudian menjadi perokok, kita juga harus lihat ada 120 juta orang yang juga menjadi perokok pasif dan terpapar langsung sama asap rokoknya gitu. Nah, dari kondisi ini kita harusnya punya kesadaran untuk bisa mengendalikan konsumsi rokoknya. Lagi-lagi gitu ya, at least setidaknya buat anak-anak dan juga remaja kita. Karena kalau misalnya mereka dari dini aja udah merokok, ya gimana ke depannya? Gitu. Biaya kesehatan yang harus mereka keluarkan juga tentunya akan sangat-sangat besar. Ini studi dari CISDI juga menunjukkan bahwa biaya penanganan penyakit terkait dengan rokok di Indonesia itu bisa mencapai 17,9 sampai dengan 27,7 triliun rupiah per tahunnya. Bayangin ya, ini per tahunnya bisa sampai triliunan rupiah. Dan ini juga menyumbang pada defisit JKN. Ya, artinya kita bisa sama-sama melihat bahwa cukai rokok ini bukan menyumbang BPJS Kesehatan gitu ya, bukan menyumbang pada JKN, tapi justru menjadi boncos yang akhirnya mengakibatkan defisit pada BPJS Kesehatan. Keberanian Purbaya Yudi Sadewa dalam mengambil kebijakan memang kerap mendapat pujian, meski kebijakannya yang ditetapkan kerap mengundang kritik. Salah satu yang paling diingat yakni memindahkan dana pemerintah ke bank negara. Salah satu pengkritik keras yang menyoroti pemindahan dana pemerintah ialah Hotman Paris Hutapea. Dan baru-baru ini Hotman kembali menyinggung kebijakan Purbaya yang memindahkan dana pemerintah ke bank negara. Lantas apa kata Hotman? Benarkah Hotman akan memindahkan uangnya dari bank negara ke bank swasta? Tahu nggak Anda, pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Masukkan informasi kepada Bapak Menteri Keuangan. Pagi ini saya ditelepon oleh bagian marketing bank swasta. Setelah tahu saya punya deposito yang bunganya jatuh di bank-bank pemerintah, turun di bank-bank pemerintah, sekarang bank swasta berlomba-lomba menawarkan bunga yang lebih tinggi dari bank-bank pemerintah. Jadi masuknya 200 triliun ke bank pemerintah ada positifnya, tapi ada juga negatifnya. Karena bank pemerintah kebanyakan duit, maka dia tidak butuh deposan lagi. Akhirnya bunga deposito diturunin. Karena bunga deposito diturunin, maka para pemilik tabungan deposito tentu maunya bunga lebih tinggi dan pindah ke bank swasta. Jadi ada kemungkinan bakal banyak yang pindahkan depositonya ke bank swasta. Hari ini saya ditelepon 3 staf marketing bank swasta yang menjanjikan bunga deposito jauh lebih tinggi dari bunga bank pemerintah. Hanya sekedar informasi. Di satu sisi Pak Purbaya meskipun memiliki strategi yang jauh lebih agresif, tetapi di sisi yang lain dari sisi fiscal prudence-nya itu masih tetap dijaga. Sehingga kalau dibandingkan, meskipun tidak bisa dibandingkan karena Bu Sri Mulyani sudah 13 tahun, Pak Purbaya baru pertama kali menjabat. Tapi idenya adalah bagaimana uang ini benar-benar sampai ke masyarakat. Itu saja. Ya itu artinya harapan masyarakat cukup besar pada Pak Purbaya. Dan Pak Purbaya juga
memiliki ruang untuk membuktikan selama beberapa tahun ke depan ya, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dan tentunya nih sampai akhir tahun 3 bulan ini adalah fase-fase yang tentunya akan sangat dilihat oleh Pak Purbaya sebagai momen untuk melejit pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah ini strategi menjaga likuiditas perbankan. Dengan tambahan modal, bank itu jadi lebih berani untuk menyalurkan kredit. Tapi pertanyaan berikutnya adalah dengan kondisi ekonomi saat ini gitu ya, apakah masyarakat kita berani untuk mengambil kredit gitu ya, melihat peluangnya juga semakin sempit misalnya gitu ya. Nah kemudian yang kedua, menekan risiko sistemik gitu ya, dimana jika ada gejolak ekonomi, suntikan ini membuat bank itu jadi lebih tahan gitu ya, artinya lebih bisa bertahan dengan kondisi ekonomi apapun gitu. Kemudian yang ketiga ada namanya efek domino nih di sektor real gitu ya. Kredit yang lebih longgar ini bisa aja ngedukung teman-teman UMKM, properti dan investasi lainnya untuk bisa bangkit kembali atau bahkan bisa membuka peluang pekerjaan untuk teman-teman yang kalau kita lihat datanya 48.000 masyarakat Indonesia saat ini pengangguran tuh gitu ya. Jadi dengan adanya suntikan dana 200 triliun ke 6 bank ini bisa menjadi harapan cerah nih buat teman-teman kita yang saat ini belum punya pekerjaan tetap misalnya gitu ya. Tapi yang pasti harus ada perlu pengawasan ketat agar dana-dana tadi itu tidak diselewengkan gitu ya. Artinya benar-benar disalurkan ke sektor-sektor yang lebih produktif gitu. Karena kan saat ini juga rentan sekali yang namanya korupsi gitu ya. Jadi bukan jadi dana tersebut tidak diparkir gitu aja gitu istilahnya gitu ya. Atau dialihkan ke instrumen yang lebih spekulatif. Jadi benar-benar disalurkan ke sektor yang lebih produktif gitu. Dengan ada kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan ini, paling tidak masyarakat itu seperti ada angin segar gitu Mbak. Panjang kebijakannya tidak melanggar hukum, ya nggak ada nilai gugatan, begitu kan. Kebijakannya kan, kampanye kan tidak melanggar hukum, kecuali dia melanggar undang-undang, begitu. Nah, penurunan suku bunga itu biasa. Bunga tinggi tujuannya supaya orang menabung, jadi uang yang beredar tuh ketarik, artinya jadi tabungan kan. Tapi itu nggak bagus dalam jangka panjang. Bunga direndahkan, akhirnya uangnya kemudian beredar banyak di pasar, begitu. Nah, tinggal kepercayaan publik. Kalau publik percaya sama kebijakan-kebijakan yang ada, timbul konfidensi, mata uang menguat, begitu. Yang kita harapkan mata uang kan menguat, begitu kan, dari rupiah kan. Terus gairah pasar, gairah ekonomi juga menguat, begitu. Jadi itu yang diharapkan sebenarnya. Hasilnya adalah penguatan gairah pasar, penguatan gairah ekonomi, sehingga semua orang kemudian akhirnya banyak kegiatan ekonomi, akhirnya banyak lapangan kerja terbuka, gitu kan tujuannya itu, sehingga akhirnya banyak orang yang bisa makan. Nah selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.